Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, kembali lagi di pelajaran kimia. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Pada hari ini kita akan mempelajari materi persamaan reaksi dan penyetaraan reaksi. Pada reaksi kimia, zat-zat yang mengalami perubahan disebut reaksi atau reaktan, sedangkan zat-zat hasil perubahan disebut hasil reaksi atau produk. Nah, untuk mempermudahnya, untuk mengingatnya ya, jadi kalau misalkan yang namanya reaktan, ingat-ingat patokannya tanda panah. Kalau yang namanya reaktan ditulis sebelum tanda panah atau di kiri panah. Kalau yang namanya produk ditulis di sebelah kanan ya. Nah, oke. Ingat-ingatnya reaktan di kiri ya, kalau produk di kanan. Oke, sip. Terus kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, ya jadi yang berikutnya ada persamaan reaksi. Persamaan reaksi itu ternyata menggambarkan zat-zat yang terlibat sebelum dan sesudah reaksi. Persamaan kimia harus memuat rumus kimia zatnya dan fasa zat yang terlibat reaksi. Fasa zat dalam persamaan reaksi kimia terdiri yang pertama ada yang namanya solid atau zat padat, simbolnya S, tulis S kecil. Kemudian liquid atau zat cair disimbolkan dengan L kecil. Kemudian ada aqueous atau larutan disimbolkan dengan AKI. Terus gas disimbolkan dengan G, semuanya dalam huruf kecil dan diberi tanda kurung ya, dalam tanda kurung. Kemudian yang berikutnya, nah tuliskan persamaan reaksi arang atau karbon yang dibakar sempurna dengan gas oksigen menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, kita identifikasi dulu. Yang pertama, dia bilang karbon atau arang. Simbolnya C, wujudnya padat, fasanya padat. Kemudian gas oksigen, dia udah bilang ya, fasanya gas, simbolnya O2. Kemudian karbon dioksida, kalian kan udah mempelajari tata nama senyawa ya. Jadi kalau karbon dioksida simbolnya CO2, fasanya gas. Maka persamaan reaksinya adalah C solid ya, ditulis S, ditambah O2 gas menjadi CO2 gas gitu ya. Jadi tulisnya kayak gini persamaannya. Bisa kira-kira, nah kayak gitu ya. Jadi yang namanya persamaan reaksi itu memuat apa tadi? Memuat rumus kimia zatnya dan juga fasa zatnya gitu ya. Lalu berikutnya kita mau menyetarakan persamaan reaksi. Jadi menurut Bapak Dalton, pada reaksi kimia itu tidak ada atom yang hilang, tetapi hanya berubah susunannya. Artinya apa? Ya artinya jumlah atom sebelum dan sesudah reaksi itu harus sama. Itu dikatakan reaksi setara. Nah, gimana sih cara menulis persamaan reaksi? Jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis persamaan reaksi. Yang pertama, rumus kimia zat, reaksi, dan hasil reaksi harus ditulis dengan benar. Yang kedua, jumlah atom sebelum tanda panah atau sebelum reaksi harus sama dengan jumlah atom sesudah reaksi atau ya setelah tanda panah ya. Nah, terus yang ketiga, wujud zat harus dinyatakan dalam tanda kurung setelah rumus kimia yang tadi, yang solid, liquid, aqueous sama gasnya itu harus ketulis juga ya. Kemudian yang berikutnya, nah untuk membuat persamaan reaksi menjadi setara diperbolehkan mengubah jumlah satuan rumus kimia, tetapi tidak diperbolehkan mengubah rumus kimia. Nah, jumlah satuan rumus kimianya disebut dengan koefisien. Maksudnya apa sih? Nah, jadi gini maksudnya. Kalau misalnya ada karbon dioksida, ya udah berarti rumus kimianya emang CO2. Dah, CO2, nggak ada yang lain dan nggak boleh diubah-ubah. Kalau karbon monoksida ya berarti CO, udah nggak boleh diubah-ubah gitu. Terus yang boleh diubah apa? Nah, satuan rumus jumlah kimia atau koefisien itu yang boleh dirubah. Jadi misalkan jadi 2 CO2 nanti boleh, atau jadi 3 CO boleh, tapi nggak boleh kalian ngerubah misalkan CO2 berubah jadi CO, atau CO2 jadi CO4 atau C2O2 gitu nggak boleh. Jadi rumus kimia karbon dioksida selalu CO2. Gimana pun ceritanya, yang diubah biar jumlah atom di ruas kiri dan kanannya sama bukan
rumus kimianya, tetapi koefisien yang dirubah. Rumusnya harus tetap ya, nggak boleh diubah gitu. Nanti ibu contohin. Nah, contohnya di sini lihat ya. Setarakan persamaan berikut. Mg tambah HCl menjadi MgCl2 ditambah H2. Nah, kemungkinan perubahan yang terjadi itu di sini ceritanya ada nomor 1, ada nomor 2, nomor 3. Yang pertama tuh kita lihat ada yang berubah, lihat. Ini salah. Kenapa? Orang awalnya juga HCl, kenapa dirubah jadi H2Cl2? Berarti salah ya. Kemudian yang kedua, lihat apa salahnya? Ini nih, lihat. Nih. Kok jadi MgCl? Kan awalnya MgCl2. Ya biarin apa adanya. Jadi ini juga salah ya. Nah, yang ketiga ini yang benar. Jadi rumus kimianya tuh Mg tetap Mg, HCl tetap HCl, MgCl2 tetap MgCl2, H2 tetap H2, tapi ditambah ini nih depannya. Nah, gitu. Jadi nomor 3 ini benar, terus reaksi juga sudah setara. Oke deh Bu, ini 2 dari mana nih asalnya? 2 ini dari mana? Nanti Ibu ajarin ya caranya habis ini. Yuk kita lanjut yang berikutnya. Setarakan persamaan reaksi berikut. Nanti pada prinsipnya kalian gimana? Jumlah atom di ruas kiri harus sama dengan kanan. Itu aja prinsipnya. Jumlah atom di kiri harus sama dengan di kanan. Lihat, di kiri ada atom apa aja? Yang pertama ada Mg. Di kirinya sebagai apa? Kaliin ke sini. Oh iya, sebagai A, di kanan sebagai C. Oke. Kemudian yang kedua, lihat ada atom apa? H. Oke. H di kiri sebagai B, di kanan sebagai, lihat, kaliin ke sini makanya maksudnya 2D. Kebayang? Kemudian yang berikutnya ada siapa? Ada atom Cl. Nah, di kiri sebagai apa? B, di kanan sebagai, lihat ke sini kaliin. Set. Nah, sebagai 2C. Oke deh, kalau begini diapain? Nah, kita cari deh yang berikutnya. Nanti kalian misalkan aja salah satunya. Misal A sama dengan 1. Kalau A sama dengan 1, berarti C sama dengan berapa ya? Ya udah, C-nya sama dengan 1. Kemudian ada persamaan lagi yang misalnya ini dibikin persamaan 1 ya. Ini persamaan 2. Ini persamaan 3, gitu kan? Nah, ini dapat dari persamaan 1 kita dapat, oh iya, ternyata kalau dimisalin A-nya 1, C-nya juga 1. Kemudian masukkan ke dalam persamaan 3. Apa tuh katanya? B sama dengan 2C, B sama dengan 2C, C-nya diganti sama 1. Ya udah, B-nya sama dengan 2. Sip, dapat lagi. Kemudian masukkan lagi ke persamaan kedua. Karena kita belum punya nilai D kan? Persamaan yang kedua. Apa tuh persamaannya? B sama dengan 2D, gitu kan? B-nya 2 sama dengan 2D. Jadi D-nya sama dengan 2 bagi 2. Jadi D-nya sama dengan 1. Jadi dapat lagi deh. Nah, gitu ya. Dapat nih angka-angkanya. Oke. A-nya 1, B-nya 2, C-nya 1, D-nya 1. Jadi reaksi ini kalau reaksi setaranya gimana? Ya udah, reaksi setaranya kita ganti tuh ABC-nya, kan kita udah punya. Berarti Mg, bentar. MgCl2. Oke, nah kita masukkan angka-angkanya. Kalau 1 nggak usah ditulis ya. Jadi kalau 1 itu nggak apa-apa, sebenarnya nggak usah ditulis 1 gitu ya, biarin aja. A-nya 1, B-nya 2, C-nya 1, D-nya 1. Ya udah deh, ini reaksi sudah setara gitu. Oke. Berarti ya udah, ini setara. Seperti itu ya. Lanjut yang berikutnya. Setarakan persamaan reaksi berikut. Oke, gimana nih? Kalau kita lihat tuh di sini seperti biasa, jangan lupa pada prinsipnya apa? Jumlah atom di kiri harus sama dengan di kanan, gitu kan? Oke, lihat yang pertama, C-nya di kiri sebagai apa? Kaliin ke sini. Nah, 3A di kanan sebagai C, ya. Oke. Kemudian yang berikutnya ada H, atom H.
di kiri sebagai 8A, di kanan sebagai 2D ya. Terus yang berikutnya ada atom O. Atom O di kiri sebagai 2B, di kanan sebagai ini nih, kesini kaliin 2C ditambah ini kesini kaliin ditambah 2D gitu. Oke, ini kita punya persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua, ini persamaan yang ketiga. Gimana caranya kalian harus menemukan ABCD-nya itu angkanya berapa? Oke deh, yuk kita coba. Kita misalin ya, seperti biasa dimisalin aja dulu. Misal A sama dengan 1, 3A sama dengan C, 3 kali 1 sama dengan C, maka C-nya sama dengan 3. Bisa ya? Kemudian yang berikutnya, masukkan ke dalam persamaan 2. Apa katanya? 8A sama dengan 2D, 8 kali 1 sama dengan 2D, maka D sama dengan 8 bagi 2 sama dengan 4 gitu ya. Kemudian masukkan lagi ke dalam persamaan yang ketiga. Persamaan ketiga, 2B sama dengan 2C ditambah 2D. 2, B-nya belum tahu, C-nya tadi berapa tuh? 3, D-nya 4. Ini dari sini ya. Nah, jadi 2B sama dengan 6 tambah 8. Ntar dulu, bener nggak? 2C bener. Oh ini nih, maaf nih, salah nih, ada yang salah nih. Nah ini nih, lihat ini yang O nya nih, O nya tadi kita salah nih, bikin persamaannya salah nih. Harusnya gimana nih, O nya itu di kiri kan sebagai 2B, udah bener nih, ini 2B ya. Di kanannya teh sebagai apa nih, ini 2C ditambah, ini kan kali ini, ya udah berarti jangan 2D tapi D aja. Jadi persamaan yang ini salah ya, persamaan ketiganya. Oke, diperbaiki, 2B sama dengan 2C ditambah D. Nah, gitu ya. Sip, ya udah 6 tambah 4 jadi 2B sama dengan 10. Maka kalau gitu berarti B-nya sama dengan 10 bagi 2 sama dengan 5. Dapat deh semua angkanya. A-nya sama dengan 1, B-nya 5, C-nya 3, D-nya 4 gitu. Yuk kita buat persamaan reaksi setaranya, kita tulis. Setaranya berarti A-nya diganti jadi 1 ya. C3H8 gas tambah B-nya 5 O2 gas menjadi 3CO2 gas. Oh maaf nih, Ibu salah nulis di sini nih. Ini harusnya gas aja, G ya, bukan aki, harusnya G. Gitu ya. Ditambah H2O. 4H2O ya. Iya, sip. Gitu ya. Oke deh. Sip, sampai sini bisa dipahami dulu. Itu jadi intinya tuh gimana caranya kalian tuh harus bikin jumlah atomnya di ruas kiri maupun di kanan tuh harus sama gitu. Oke. Yuk, yang berikutnya. Nah, tulis dan setarakan persamaan reaksi berikut. Logam aluminium direaksikan dengan larutan asam sulfat, itu harusnya kayaknya ya. Asam sulfat menghasilkan aluminium sulfat dan gas hidrogen. Yuk kita tulis gimana persamaan reaksinya. Logam aluminium berarti Al ditambah larutan asam sulfat H2SO4 ya. H2SO4 menjadi aluminium sulfat berarti Al2SO4 3 kali ya. Oke. Tambah gas H2. Oke deh. Terus ini koefisiennya A, ini B, ini C, ini D. Kemudian gimana nih? Pada prinsipnya selalu ya, jumlah atom di ruas kiri akan sama dengan ruas kanan. Di list Al di kiri sebagai A, di kanan sebagai 2A gitu ya, sebanyak. Terus H-nya di kiri sebanyak apa? Hanya di kiri sebanyak 2B, di kanan sebanyak 2D ya. Oke, kemudian yang berikutnya S di kiri sebagai B, di kanan sebagai, nah ini lihat, nah ini tuh 3 sini ya, jadi sebagai 3C ya. Kemudian ada oksigen di kiri sebagai apa nih, nah kesini
4B di kanan sebagai ini, kaliin ke sini 12 kali ke depan 12C. Gitu ya. Oke. Yuk, berarti ini dapat persamaannya 4 buah. Oke. Yuk kita hitung, kita misalin ya. Ada yang salah nggak? Ini nih. Kenapa ini nih? Maaf. Aduh, fokus ya. Ini nih, kiri itu AL tuh sebanyak A, di kanannya sebanyak apa nih? 2C. Tadi aku salah nulisnya, maaf. Nah, gitu, oke. Nah, kita misalkan ya. Nah, yang di sini A-nya jangan dimisalin 1. Kalau A-nya sama dengan 1, nanti C-nya jadi setengah. Coba kita lihat ya. A-nya sama dengan 1, 2C. C sama dengan 1/2. Nah, hindari angka yang menyebabkan pemisalan yang menyebabkan angka lainnya pecahan. Jadi jangan ngemisalin A kalau gitu. Jadi ngemisalin siapa dong? Kita misalkan C aja biar A-nya, coba kalau C-nya 1, berarti kan A sama dengan 2C. A sama dengan 2 kali 1. Kan jadi nggak ada pecahan gitu ya. Jadi A-nya sama dengan 2. Kemudian persamaan kedua, 2B sama dengan 2D. Itu nggak ada hubungannya ya. Berarti jangan yang ini. Yang lain dulu yang bisa didapat angkanya. Nah ini. B sama dengan 3C. Jadi B sama dengan 3 kali 1. Dapatlah B-nya sama dengan 3. Kemudian yang berikutnya, nah 2B sama dengan 2D. Berarti jangan di sini deh. Pindah ke sini. 2B sama dengan 2D. 2 kali 3 sama dengan 2D. 6 sama dengan 2D, maka D sama dengan 6 bagi 3. Maka D-nya sama dengan 2. Jadi dapat semua ya. A-nya 2, B-nya 3, C-nya 1, D-nya 2. Jadi persamaan reaksi setaranya kalau kita tulis menjadi 2Al ditambah 3H2SO4 menjadi Al2SO4 3 kali ditambah 3. Nah kan hitungnya ada yang salah lagi nih. Ini 6 dibagi 2, 3 dong gitu ya. Jadi sininya 3H2 gitu. Oke. Sip. Begitu kira-kira bisa dipahami sampai di sini? Kebayang? Yang mana yang bingung? Atau yang mana yang susah? Pada prinsipnya tuh jadi gimana caranya kita harus membuat jumlah atom di kiri dan di kanan sama. Emang kenapa Bu harus dikaliin ABC? Kan karena kita nggak tahu nih berapa sih ABC-nya. Misal nih kita tuh nggak ngemisalin ABC. Di sini misal ya kita lihat. Kita list deh AL di kiri, ini kanan. AL di kiri berapa? 1. Tapi lihat di kanan AL-nya ada berapa? Ini sebanyak ini 2. Tuh nggak sama. H-nya di kiri sebanyak apa? Kalau nggak dikaliin koefisien ya 2. Di kanan sebanyak 2. Oke deh masih sama. Lihat S-nya di kiri ada berapa biji? 1 aja. Kalau kita nggak ngaliin B ya. Terus di kanan sebanyak berapa? Yang ini nih segini. Berarti 3. S-nya di kanan ada 3. Terus O-nya di kiri ada berapa? 4. Di kanan O-nya ada 12. Tuh kan jelas-jelas jumlah atomnya nggak sama. Tapi ketika kalian udah menyetarakan, nah tadi kan kalian udah nyetarain, lihat AL-nya di kiri 2, di kanan ada 2, sama. H-nya di kiri ada 6, di kanan ada 6, sama. S-nya di kiri ada 3, di kanan ada 3, ini punya S. Oke, sama. O-nya di kiri 12, di kanan ada 12 juga. Tuh kan, berarti semuanya udah sama, jumlah atom di kiri dan di kanan sama. Begitu. Oke. Kebayang sampai di sini? Semoga bisa dipahami ya. Nah, udah hari ini kita belajar penyetaraan reaksi aja dulu. Semoga bisa dipahami. Kalau belum ngerti boleh ya diputar ulang videonya sambil dicatat, sambil ditulis, sambil dipahami, atau kalau nggak ngerti boleh ditanyakan ke ibu. Makasih udah ngikutin kelas online hari ini.
Semoga semuanya sehat selalu, dilancarkan semua urusannya, ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.